Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Miss Aliza di pelajaran matematika ya pada hari ini. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu masih tetap semangat untuk belajar ya. Oke, hari ini adalah hari terakhir kita nih sebelum melanjutkan ke PTS di minggu depan. Miss ada satu materi lagi. Insya Allah materinya tidak terlalu susah. Kita tidak hitung-hitungan sekarang. Kita hanya mengkira-kira nih, kira-kira bagaimana materinya. Oke, bisa kalian lihat ya di buku paket halaman 25. Di sini kita akan belajar mengenai pembulatan dan penaksiran. Halaman 25 ya. Miss tulis dulu ya di sini. Oke. Sini pembulatan dan penaksiran. Halaman 25. Oke. Nah, di sini materi kalian Miss terlihat ya. Oke, materi kalian itu ada pembulatan pecahan bilangan ke cacah terdekat. Jadi di situ bisa kalian buka-buka ya. Di situ kan membulatkannya pecahan, membulatkan penjumlahan pecahan dan lain-lain. Tapi di sini Miss nggak akan sampai ke sana. Kita hanya akan membulatkan satuan, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Karena yang akan Miss masukkan ke dalam soal PTS itu yang materi itu. Jadi kita tidak perlu membulatkan suatu pecahan, nggak apa-apa. Jadi nanti kita hanya membulatkan suatu ratusan, Miss biasanya puluhan, ratusan, sama ribuan ya. Oke, yang pertama kita akan membulatkan bilangan ke puluhan terdekat ya. Jadi bagaimana kalau misalkan kita mau membulatkan suatu puluhan. Jadi untuk membulatkan suatu angka atau bilangan di sini adalah puluhan, kita lihat dulu. Kalau misalkan angkanya bisa kalian buka di halaman 27 ya. Jika angka kurang dari 5, oke, jika kurang dari 5, angka tersebut menjadi 0. Maksudnya gimana? Nanti bisa jelaskan. Tersebut menjadi 0 atau tetap. Nanti dicontohkan ya. Selanjutnya, jika ada angka lebih atau sama dengan 5, maksudnya lebih dari 5 dan angka 5 itu sendiri, angka tersebut, gantinya ya, angka tersebut menjadi 0 dan puluhan bertambah 1. Nah, maksudnya seperti apa? Akan Miss contohkan ya. Misalkan Miss punya angka 11. Ya. 11 itu kan puluhan ya. Oke, 11 itu puluhan. Karena ada dua, yang ini satuan, masih ingat ya? Yang ini satuan dan ini puluhan. Ya. Oke. Nah, di sini kita lihat angka 11. Angka 11 itu kan 1 dan 1. Kita lihat poin yang pertama. Jika angka kurang dari 5, angka tersebut menjadi 0. Di sini kita lihatnya yang belakangnya. Kalau kita mau mengubah puluhan, di sini kan puluhan, karena angkanya ada 2. Ingatnya gitu aja. Kalau puluhan itu berarti angkanya ada 2. Kalau angkanya ada 2, berarti kita lihat yang paling belakang.
Yang paling belakang itu kan namanya apa? Satuan. Kita lihat angka satuan ini, yaitu di sini angkanya angka 1. Angka 1 ini lebih besar daripada 5 atau 1 ini kurang dari 5. Yang mana? 1 itu setelah 5 atau 1 itu sebelum 5? Yang mana? Ya, 1 itu sebelum 5. Nah, berarti kalau sebelum 5 berarti angka tersebut menjadi 0 atau tetap. Kalau tetap itu sama dengan 5 ya. Jadi di sini menjadi 0. Berarti pembulatannya menjadi 10. Oke, Miss contohkan lagi. Kalau misalkan Miss punya angka 74, bagaimana? 74 itu kan bilangan puluhan juga ya, karena ada 2. Ada satuan dan puluhan. Kalau ada 2 gini, kita lihat yang paling belakang, angka 4-nya. Angka 4 itu di atasnya 5 atau sebelumnya 5? Angka 4 kan sebelumnya 5, berarti kalau sebelumnya 5, kita ubah jadi 0. Jadi 70 belakangnya. Yang depannya tetap. Ya, yang depannya tetap nih. Ya, lalu kalau misalkan Miss punya angka 89, bagaimana? Kita lihat dulu. Miss turunkan ya. Ini silau. Agak geser berarti di sini. 89. Kurang bagus 8-nya. Oke, 89. Kalau 89, kita lihat yang belakangnya. Yang belakangnya itu kan angka 9. Nah, angka 9 itu di atasnya 5 atau di bawahnya 5? Angka 9 itu di atasnya 5. Kalau di atasnya 5, berarti kan lebih dari 5. Berarti puluhannya, yang 8 kan puluhan, itu kita tambahkan 1 dan 9-nya berubah jadi 0. Berarti 8-nya kita tambahkan 1. 8 tambah 1 berapa? 9. Dan 9-nya kita ubah jadi 0. Jadi 9. Pembulatannya seperti itu ya. Selanjutnya Miss kasih contoh lagi yang banyak biar kalian bisa. Kalau misalkan Miss punya angka 77, kira-kira dibulatkan jadi berapa? Ingat ya, 77 itu kan berarti Miss ke sini ya. 77. Berarti 7 itu kan di atasnya angka 5. Kalau di atasnya angka 5, berarti yang depannya kita tambahkan 1. Jadi 8, 7-nya kita ubah jadi 0, 80. Seperti itu. Lagi, kalau misalkan Miss punya angka berapa ya? 23. Kalau 23 berarti gimana? Nah, kita lihat 3-nya. 3 itu kan kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, berarti 3-nya ini tinggal kita ganti jadi 0. Jadi 20. Ya, lanjut kalau misalkan Miss punya 47, bagaimana? Nah, 7 ini kan di atas 5, berarti yang 4-nya kita tambahkan 1, 5. Ini kita ubah jadi 0, jadi 0. Seperti itu. Satu kali lagi, biar kalian bisa. Misalkan Miss punya angka 95 nih. Gimana? Kalau misalkan Miss punya angka 95. Kalau 5 itu kita bulatkan ke atas, ya. Kan 5 itu tengah-tengah. Kalau di garis bilangan ya, 5 itu kan tengah. Berarti 5-nya itu kita bulatkan ke atas. Berarti 9 ini tambah 1, jadi 0. Ya kan? 5-nya kita ubah jadi 0, jadinya 100. Karena 5-nya kita bukan gini. Kalau ada garis bilangan ini kan 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan 0, ini 10. Ya, 5 itu kan tengah-tengah. Oke, ke sini 5, ke sini juga 5. Berarti tengahnya adalah 5. Jadi si 5 ini kita bulatkannya ke atas aja. Kita tambahkan dia yang depannya. Yang depan ini yang puluhannya kita tambahkan 1 dan 5-nya kita ubah jadi 0. Jadi seakan-akan 5 itu adalah di atasnya 5. Nggak ngerti ya. Pokoknya 5-nya itu kita naikkan aja ke atas. Jadi misalkan Miss punya angka lagi ya, Miss punya angka 35.
Kalau 35, kelihatan, next ke sini. Kalau 35, berarti 5-nya kita bulatkan ke atas. Kalau kita bulatkan ke atas, 3-nya kita jumlahkan. Kita tambahkan 1, berarti jadi 4. 5-nya kita ubah jadi 5. Jadi kita naikkan ke atas. 35 kita naikkan jadi 40. Ya. Lalu kalau misalkan Miss pengen kalian benar-benar bisa ya. Kalau misalkan Miss punya angka 87, jadi berapa nih? 7 itu kan di atas 5, berarti yang depan kita tambahkan 1, jadi 9. Seperti itu. Oke, mudah ya. Insya Allah kalian bisa. Kalau kalian masih belum bisa, bisa kalian ulang-ulang lagi video yang bagian ini ya. Untuk pembulatan bagian bilangan puluhan. Oke? Oke, sekarang kita ke bagian 2 ya. Di sini halaman 27. Bisa kalian buka yang bawah. Oke, di sini sekarang kita membulatkan bilangan ratusan terdekat. Kalau membulatkan ratusan terdekat, di sini poinnya ada 3. Yang pertama, angka satuan dan puluhan menjadi 0. Jadi misalkan Miss langsung ke contohnya aja ya, biar kalian bisa lebih paham. Misalkan contohnya, misalkan Miss punya, kalau ratusan berarti angkanya ada 3. Misalkan Miss punya angka 4, 2, 3. Berarti kan ini satuannya. Ingat yang paling sebelah kanan itu adalah satuannya. Yang tengah tadi apa? Kita pelajari. Oke, puluhan. Dan yang keempat itu adalah ratusan. Kalau ada 3 angka berarti namanya ratusan ya, sampai ratusan. Kalau 4 baru ribuan. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kalau mau mengubah suatu ratusan atau membulatkan suatu bilangan ratusan, kita ubah. Jadi di sini angka satuan dan puluhan menjadi 0. Jadi 2 dan 3 ini akan kita ubah menjadi angka 0 ya. Nah, sekarang kita lihat poin yang kedua. Untuk poin yang kedua, jika angka puluhan yang ini kurang dari 5, angka ratusannya tetap. Jadi angka ratusannya tetap ya, yang ininya tetap. Kalau ininya kurang dari 5. Nah, sekarang poin ketiga, nanti bisa contohkan ya, contohnya seperti apa. Jika angka puluhan sama atau lebih dari 5, misalkan ini 5 atau di atasnya 5, itu angka ratusannya ditambah 1 seperti yang tadi. Oke, misal seperti contoh. Misalkan kita mau membulatkan angka ini 4, 2, 3. Ini lingkarannya Miss hapus ya. 4, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat dari poin yang pertama. Angka satuan dan puluhan menjadi 0. Ini akan kita ubah jadi 0 ya. Sekarang kita lihat dulu yang ini, jika angka puluhan kurang dari 5, angka ratusannya tetap. Nah, kita lihat nih, angka puluhan itu kan 2. Angka puluhannya 2. 2 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ya, 2 itu kurang dari 5. Berarti bisa kita ubah. Nah, kita lihat sekarang satuannya. Satuannya itu kan juga kurang dari 5 ya. Berarti ya udah kita ubah jadi 400. Kalau misalkan ratusan, kita tidak usah lihat satuannya. Kita lihat puluhannya aja. Kita lihat temannya yang paling dekat. Temannya yang paling dekat dengan si 4 itu kan 2. Berarti ya udah, kalau misalkan kita ubah yang ininya aja. Angka yang belakangnya itu ikut aja. Contohnya seperti ini, biar kalian gak bingung. Misalkan Miss punya di sini ya. Misalkan Miss punya angka berapa ya? 473. Nah, kita lihat. Pertama, yang kita lihat itu si puluhannya dulu, temennya yang si depan, itu kan 7. Nah, kita lihat. 7 itu di atas 5 atau di bawahnya 5. Ya, 7 itu di atasnya 5. Kalau 7 itu di atasnya 5, nih, berarti angka ratusannya kita tambah 1. Berarti 4-nya kita tambah 1. Berarti jadi 500. Karena satuan dan puluhan itu menjadi 0. Satuan dan puluhan menjadi 0. Seperti ini ya. Jadi kalau membulatkan suatu bilangan itu hasil akhirnya tuh 0. 0, 0,
Dia kalau boleh bisa kayak gini atau 0 aja kayak yang tadi 40, 50 seperti itu. Ya, Miss contohkan lagi. Misalkan Miss punya angka berapa ya? Oke, misalkan di sini Miss punya angka 655. Berarti kita lihat di sini kalau untuk mengubah ratusan, berarti kita lihat yang di tengahnya, yang sampingnya si 6. Kan ratusannya itu 6. Berarti sampingnya itu adalah 5, bilangan puluhannya. Nah, puluhannya itu adalah 5. Kalau misalkan puluhannya sama atau lebih dari 5, berarti angka ratusannya ditambah 1. Berarti ratusannya itu 6. 6-nya kita tambah 1, berarti jadi 7, 0, 0. Karena puluhan dan satuan diubah menjadi 0. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya Miss mau kasih soal lagi. Kalau misalkan Miss tulis di sini, misalkan Miss punya angka 999. Bagaimana? Kalau seperti ini, ya. Kita lihat dulu, kan yang mau kita ubah itu kan ratusan. Ya, berarti kita lihat yang angka di tengahnya, yaitu angka 9. Angka 9 itu di bawah 5 atau di atas 5? Oke, angka 9 itu di atas 5. Kalau di atas 5, berarti kita bulatkan ke atas. Kalau kita bulatkan ke atas, berarti 9-nya yang ditambahkan. Atau 9-nya di atasnya 9. Berarti 9 ditambah 1 sama dengan 10. 9 yang ini dan yang ini kita ganti dengan 0. Berarti jadinya 1000. Seperti itu. Mudah ya. Misalkan Miss satu lagi deh, sekali lagi. Misalkan Miss punya angka berapa ya? 299. Jangan. 291 misalkan. Oh gini, 290 nih. Belakangnya angka 0. 290. Caranya sama, kita lihat dulu yang tengahnya. Yang tengah ini 9. 9 itu di atas 5 atau di bawah 5? Ya, 9 itu di atas 5. Berarti yang depannya kita naikkan. Jadi angka 3. 0. Seperti itu. Jadi hasil pembulatannya adalah 300. Oke, insya Allah bisa ya kita untuk yang bagian ratusan. Yang terakhir kita ke ribuan. Oke, kita ke ribuan. Kalau ribuan kita punya 4 angka. Bagaimana caranya? Oke, selanjutnya kita ke pembulatan. Ini nomor 3 ya. Pembulatan bilangan ribuan terdekat. Yang ini silo, tapi bisa kalian buka ya di halaman 28 yang bawah. Oke, kalau misalkan kita mau mengubah atau membulatkan suatu bilangan atau ribuan itu ke dalam ribuan terdekat, ya poin yang pertama sama. Jadi angka satuan, puluhan, dan ratusan itu menjadi 0. Jadi misalkan Miss punya angka ribuan itu berarti angkanya ada 4 ya. Misalkan Miss punya angka 232. Miss ganti nih. 2342. Oke, berarti ini kan satuan ya. Ini satuan, yang 4-nya apa? Oke, betul, puluhan. Yang 3-nya? Yang 3-nya ke bawah aja deh. Yang 3-nya itu ratusan. Dan yang 2-nya itu adalah ribuan. Ya, ini pelajaran kelas 3 nih, kalian sudah harus bisa ya. Nah, sekarang untuk mengubah ribuan, berarti yang kita ubah adalah yang paling depan, si angka 2. Jadi, angka 3, 4, dan 2 itu berubah menjadi angka 0. Jadi, belakangnya 000 nanti. Nah, sekarang, jika angka ratusannya kurang dari 5, angka ratusannya tetap. Contohnya seperti ini. Misalkan Miss punya angka di sini ya, 1783. Nah, kalau misalkan ini, kalau yang mau kita ubah itu kan, ribuan itu kan 1, sampingnya angka 1 itu adalah angka 7. Berarti kita lihat 7-nya di sini. 7 itu di atasnya 5 atau di bawahnya 5?
Oke, 7 itu di atasnya 5. Berarti kalau di atasnya 5, berarti satunya kita tambahin. Di atasnya angka 1 berapa? 2. Berarti ya udah, jadi jawabannya 2. Karena 7, 8, 3-nya kita ubah jadi 0. Ya, oke. Misalkan Miss punya angka 5.439. Gimana nih? Nah, caranya sama. Kita lihat angkanya yang bagian ratusan, yang sampingnya angka 5, si 4. 4 itu di bawah 5 atau di atas 5? Ya, 4 itu di bawah 5. Berarti 5-nya tetap. Nah, 439 ya kita ubah jadi 0. Jadi gini, jika ratusan kurang dari 5, berarti angka ratusannya tetap. Jadi angka ratusannya jadi ini tetap ya, si 5-nya. Oke, ini salah ya, bukan angka ratusannya, angka ribuannya. Angka ribuan. Jadi kalau ratusan tetap yang ini ya, ini nggak tetap, ini dia menjadi 0. Jadi ribuannya tetap, si 5-nya itu tetap ya. Selanjutnya Miss mau misalkan punya angka berapa ya? 4.599. Nah, bagaimana? Caranya sama, kita lihat si angka 5-nya, bagian ratusannya. 5 itu kita bulatkan ke atas. Jadi 5 dan di atasnya 5 itu kita bulatkan ke atas. Kalau kita bulatkan ke atas, berarti 4-nya kita tambahkan jadi 5. 1, 2, 3. Seperti itu. Ya, jadi ini 5, 9, dan 9 kita ubah jadi 0, 0, 0. Ya, karena 5 itu kita bulatkannya ke atas aja. Oke, selanjutnya Miss misalkan punya angka, Miss hapus ya. Misalkan Miss punya angka berapa ya? 2.999. Bagaimana caranya? Kita lihat sama, kita lihat yang sampingnya si angka 2 ini, si 9. 9 itu di atasnya 5 atau di bawahnya 5? 9 itu di atasnya 5. Kalau di atasnya 5, berarti 2-nya kita naikkan jadi 3. Seperti itu. Mudah ya. Misalkan satu kali lagi, Miss misalkan punya angka 9.999. Nah, kita lihat 9 yang ini, yang sampingnya ribuan ya, yang di belakang titik. Itu 9 kan di atasnya angka 5. Berarti si 9 yang depan kita naikkan si ribuannya. Ribuannya kita naikkan ke atas, berarti jadi 10. 9 yang ini kita ubah 0. Tapi Miss kok jadinya 10.000? Nah, nggak apa-apa, 9 itu kan dinaikannya ke atas, jadi angkanya 10. Jadi 10.000. Oke, seperti itu ya. Miss mau jelasin lagi ke latihannya, bisa kalian buka lagi ya ke halaman 27. Miss akan bahas untuk, nah nih, kalau tadi kan puluhannya itu cuma 2 angka. Bagaimana kalau misalkan puluhannya itu ada 4 di dalam ratusan? Bisa kalian buka halaman 27 ya. Miss akan bahas yang nomor 7, 8, dan 9. Halaman 27. Ini Miss hapus dulu ya. Kita ke latihan halaman 27. Ini materi terakhir kalian ya sebelum PTS. Nanti Miss nggak kasih soal, nanti Miss langsung kasih contoh latihan kalian untuk menghadapi PTS ya, yang kisi-kisi. Kita buka ayo berlatih 1.11 ya. Halaman ayo berlatih 1.11 halaman 27 ya. Miss ke nomor 7. Oke, nomor 7 di sini bulatkan bilangan berikut ke puluhan terdekat. Miss tulis dulu ya atasnya ya. Biar cepat. Bulatkan ke dalam puluhan terdekat.
nomor 7. Oke, nomor 7. Nomor 7 Miss akan bahas 497. Ya. Ini Miss deketin lagi. Oke, 497. Nah, kita lihat yang diminta adalah puluhan. Oke, puluhan itu yang mana? Ini kan satuan. Ini S satuan, P itu puluhan, 4 itu ribuan. Ratusan. Maaf ya. Satuan, puluhan, ratusan. Ya. Nah, berarti yang mau kita ubah itu adalah puluhan. Berarti yang mau kita ubah yang ini aja. Nah, ini Miss jadi sini ya. 97-nya aja yang mau kita ubah. Ya, berarti kita akan membulatkan si 97. Caranya kita lihat yang mau kita bulatkan kan ini si 97. Berarti kita lihat si angka samping puluhan. Puluhan itu kan si 9. Berarti yang kita lihat si satuannya, si angka 7 belakangnya, sampingnya ya. Angka 7. 7 itu di atasnya 5 atau di bawahnya 5? Yang mana? Ya, 7 itu di mana? Di atasnya 5 ya. Kalau di atasnya 5, berarti 9-nya kita tambahkan jadi 100. Nah, Miss, ini ada 4. Nah, 4-nya bagaimana? Ya udah, karena ini 400, berarti kita jumlahkan aja 100 ditambah 100 ini 4. Berarti kita ubah jadi 400. Oh, sorry. Maaf. Ini kan 4. Berarti kita ditambah aja ini. Berarti jadi 500. Seperti itu, ya. Oke. Miss akan cari cara menulisnya nih biar mudah kalian gimana ya. Ini 100. Misal segini ya, jadi 100 ditambah 400 sama dengan 500. Jadi kayak gini. Boleh kalian nulisnya seperti Miss seperti ini ya. Coba Miss mau bahas nomor 6 deh. Maaf ya, gak berurutan. Biar kalian lebih paham nih. Kalau misalkan ada angkanya 3. 235. 235 mau kita bulatkan juga, puluhannya kan yang ini. Berarti kita fokus yang mau kita ubah adalah 35-nya. Oke? Nah, kita lihat yang mau kita ubah ini adalah 35. Yang puluhannya kan si angka 3. Nah, berarti kita lihat sampingnya, yaitu angka 5. 5 kalau kita bulatkan itu menjadi ke atas atau ke bawah? Ya, ke atas ya. Berarti kalau ke atas, berarti 3-nya kita naikkan menjadi 40. Oke? Nah, sekarang karena di sini adalah 235, berarti tinggal kalian masukkan 3-nya ini kita ubah jadi 0. Berarti 200 ditambah 40 sama dengan 240. Seperti ini. Ya. Oke. Bisa kalian lihat lagi. Ini Miss jelaskan lagi ya. Miss ulang lagi dari yang nomor 7 dulu. Ini kan puluhan. Puluhan kan angka 9. Ya, berarti yang mau kita ubah kan yang bagian ini, yang bagian puluhan. Berarti satuannya include, masuk. Nah, berarti 97-nya ini Miss pisah dulu nih, biar kalian jauh lebih mudah. Ya, ini Miss ulangi. Nah, 97 yang akan kita ubah. Kalau kita mau mengubah ini, berarti kita lihat angka si belakangnya. Angka si samping 9 ini kan 7. Nah, 7 ini kan di atasnya 5. Kalau di atasnya 5, berarti 9-nya kita naikkan ke atas. Di atasnya angka 9 itu berapa sih? 10. Nah, 7-nya kita ubah jadi 0. Oke? Nah, ini berarti 100 ditambah 400 dari mana, Miss? 400 dari sini. Ini kan 4. 9 dan 7-nya kita jadikan 0. Jadi 100 ditambah 400 sama dengan 500. 100 dari sini ya. 100 dari sini. Oke? Selanjutnya, dijelaskan lagi untuk nomor 6. Di sini kita punya 235. Tapi yang akan kita ubah itu adalah si 35-nya aja. Nah, berarti kita lihat si angka
limanya yang belakang sampingnya angka 3 kan 3 ini puluhan, berarti yang kita lihat itu si sampingnya itu adalah si satuan, ini kan puluhan ya. Nah si satuannya kan angka 5 itu kan kita bulatkannya ke atas, kalau ke atas berarti kita naikkan, kalau dinaikkan berarti 3-nya kita tambahkan 1, berarti jadi berapa? 4, dan 5-nya kita ganti jadi 0 ya. Kan kalau membulatkan belakangnya itu kita jadikan 0 semua ya. Berarti jadi 200 ini dari sini. Karena depannya itu kan angka 2, nggak usah kita ganti-ganti. Nah, 3 dan 5-nya kita hapus. Nah, 40-nya bukan bisa hapus. Kita ubah jadi 0 ya. Dan 40-nya itu kita ambil dari sini. Jadi 200 ditambah 40 sama dengan 240. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 8 dan 9, misalkan Miss mau hapus dulu nih. Ini bisa kalian catat ya. Untuk nomor 8 dan 9, Miss punya soalnya, kita punya soalnya 1089. Nah, ini yang akan kita bulatkan kan puluhan. Kalau puluhan kan berarti yang ini, dua angka yang ini, 89. Tulis di sini. Berarti 89 akan kita bulatkan. Kita lihat berarti yang bagian puluhannya si 8. Ini kan 8. Nah, sampingnya itu si satuan yang kita lihat. 9 itu di atasnya 5 atau di bawahnya 5? Ya, 9 itu di atasnya 5. Kalau di atasnya 5, berarti 8-nya kita naikkan ke atas. Jadi 9. Ini gitu, ya. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Jadi ini kan 1089, berarti kita ubah semuanya jadi 00. Nah, ditambah sama si 90. Jadi 10-nya ini enggak Miss ubah ya. Nah, 89-nya Miss ubah jadi 00. Karena ininya 89-nya mau kita ganti. Jadi untuk sementara kita tulis 00 dulu. Nanti kan dijumlahkan ya. Ditambahkan sama 90. 90 ini dari si atas ini. Berarti 1000 ditambah 90 adalah 1090. Ini sama tulis 1090. Oke, 1090. Ini silo, ini geser lagi. Ini ya, jadi jawabannya 1090. Seperti itu. Selanjutnya Miss mau ke nomor 9. Untuk nomor 9 misalkan 3251. Oke, akan kita ubah juga ke dalam puluhan. Kalau mau kita ubah ke puluhan, berarti kita lihat puluhan itu yang mana? Dari sini, dari 3, dari 2, atau dari 5? Ya, betul, dari 5, dari sini. 2 angka terakhir, ya. Berarti pindahnya di sini jadi 51. Nah, berarti kita lihat ini kan puluhan. Yang kita lihat sih satuannya, yaitu angka 1. 1 itu di atasnya 5 atau di bawahnya 5? Ya, 1 itu di bawahnya 5. Berarti 5-nya tetap, 1-nya ganti 0. Seperti itu. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan. Ini kan 3251. 51-nya kan mau kita ubah. Berarti yang Miss tulis 3200 aja. 51-nya Miss ganti jadi 00. Nanti kan kita jumlahin ya. Lalu ditambah 51-nya. Ini kan jadi 50. Berarti kalau dijumlah hasilnya adalah 3250. Seperti ini. Ya. Oke, insya Allah kalian bisa ya. Pokoknya kalian latihan. Nanti Miss kirimkan soal contoh PTS-nya. Selanjutnya bisa kalian buka ke halaman 28. Sekarang kita ke latihan kalau mengubah dalam ratusan terdekat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini kita ke ayat berarti 1.12. Halaman 8 akan mengubah ke ratusan terdekat ya. Oke, bisa kalian buka halaman 28 yang tengah. Miss akan bahas yang nomor 7, 8, dan 9. Oke, untuk nomor 7 kita punya soalnya itu 1497. Oke. Nah, di sini
angkanya itu kan ratusan ya. Angkanya di sini adalah ribuan. Tapi yang mau kita ubah itu adalah ratusannya. Ratusan itu berarti dimulai dari angka berapa? Dari 4 ya, berarti dari sini. 3 angka yang kita ambil. Nah, berarti Miss pisah jadi di sini ya. Miss pisahkan. Lalu, untuk mengubah ratusan kan si 4 ini nih. Nah, berarti yang kita lihat itu si sampingnya. Si sampingnya adalah angka 9. Ya, 9 itu di atasnya 5 atau di bawahnya 5? Di atasnya 5. Kalau di atasnya 5 berarti di atas, berarti 4-nya juga kita. Berarti 4-nya juga di atas. Berarti 500. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nomor 8. Untuk nomor 8, kita punya soalnya 1000. Saya ke atas ya. 1000. Oh, sebentar. Ini belum selesai. Jadi, nah ini kan 1. Berarti 1 ini 497-nya kita ubah jadi 00. Ditambah 500. Jadinya 1500. Jadi jawabannya seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nomor 8. Miss punya soal 1989 ya. Nah, berarti kan kita mau ambil ratusannya. Berarti kita kotakin yang ini. Ini adalah ratusannya 989. Miss pisahin ya. Lalu di sini kita lihat ratusannya itu kan yang paling depan. Nah, berarti kita lihat sampingnya. Sampingnya itu adalah angka 8. Sampingnya angka 8. Berarti kita lihat 8 itu di atas 5 atau di bawah 5? Ya, di atas 5. Karena di atas, berarti 9-nya juga di atasnya. Di atas 9 kan? 10. Ini kita tambahin 0. Ketik ini. Boleh kita dekatkan aja ya. Seperti ini. Nah, jadi di sini kan ada angka 1000 juga, angka 1, 989 ini kita ubah jadi 00. Nah, 989 sudah ketemu hasilnya segini, 1000 juga. Berarti 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Begini jawabannya. Mudah ya. Satu lagi, kita ke nomor 2000. Naikin 2251. Nah, berarti kalau untuk ratusan kita ambil yang ininya, yang 3 angka ya, berarti 251. Oke. Nah, untuk ratusan kan yang angka 2 ini, berarti kita lihat sampingnya yaitu angka 5. 5 kalau dibulatkan itu kita naikkan ke atas. Kalau kita naikkan ke atas berarti 2-nya juga kita naikin. Jadi 3, 5-nya 0. 5-nya jadi 0, 1-nya jadi 0. Ya, ingat tadi ada angka yang jawabannya bukan ini. Tadi kan masih ada angka di depannya nih. Nah, berarti kita tulis 2, 251-nya kita ubah dulu jadi 000. Nah, 251 hasilnya ini tadi 300. Berarti 2000 ditambah 300 itu jawabannya 2000. Seperti ini. Oke, seperti itu ya. Kalau kalian belum paham, bisa kalian ulangi lagi apa yang Miss jelaskan di bagian mengubah ratusan ini ya, untuk nomor 7, 8, dan 9. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir akan Miss contohkan jika keribuan terdekat. Miss hapus yang ini. Bisa kalian buka di halaman 29 ya. Di situ ada contohnya. Di sini bulatkan ke dalam ribuan terdekat ya. Bisa kalian buka halaman 29. Miss akan bahas sama nomor 7, 8, dan 9. Miss punya angka 1603 untuk nomor 7. Nah, ribuan berarti kan angka 9 ini. Angka 9 berarti semuanya include, semuanya masuk yang akan kita ubah. Nah, jadi 9 ini yang mau kita ubah. Kita lihat sampingnya, si angka 6. Kan ribuan ini, berarti kita lihat sampingnya si ribuan. Sampingnya si ribuan ini adalah angka 6. 6 itu di atasnya 5 atau di bawahnya 5? 6 itu di atasnya 5.
kalau di atas berarti 9-nya juga kita naikin ke atas. Atasnya angka 9 berapa? 10. 603 kita ganti jadi 0, 0, 0. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nomor 8. Nomor 8 10.259. 10.289. Seperti ini. Nah, kayak gimana nih kalau misalkan di sini Miss kok ini kan 10.000, ribuannya kan cuma ini. Nah, kalau kayak begini yang kita lihat ini kan 10 ya. 10 kita lihat sampingnya nih, si angka 2. Kalau seperti ini yang kita lihat angka 2-nya. Kan ribuannya itu 10, ratusannya 2. 2 itu di atasnya 5 atau di bawahnya 5? Oke, 2 itu di bawahnya 5. Kalau di bawahnya berarti 10-nya tetap. Nah, yang ini kita ganti jadi 0. Ingat kalau di bawahnya 5 itu depannya tetap ya. Kalau misalkan di atasnya kita naikin 1 angka ya. Nah, sekarang kita ke nomor 9, itu kita punya soal 21.750. Oke, selanjutnya kita ke nomor 9-nya. Nomor 9 21.751. Berarti untuk ini Miss kan kalau dibuat itu misalkan begini. Ya, depannya satu angka doang nih. Tapi di sini ada 2 yaitu 21. Itu nggak apa-apa. Ya, yang jadi ini tetap kita anggap ribuan. Oke. Nah, sekarang ini ribuannya. Berarti yang kita lihat sih ini 700-nya, angka 7-nya. 7 itu di atasnya 5 atau di bawahnya 5? Mana? Di atasnya 5. Kalau di atasnya 5 berarti 21-nya kita naikkan. Karena di atasnya, berarti di atas 21 berapa? Oh, 22. 751 kita ganti. Seperti itu. Oke, bisa ya? Oke, untuk latihan bisa kalian latihan sendiri karena soalnya Miss gak ngambil terlalu susah juga, nggak jauh-jauh deh dari soal kalian sebenarnya. Miss akan bahas dulu nih, misalkan ada penjumlahan kayak gini, cuma dijumlah. Bisa kalian lihat di buku ya. Ini sedikit lagi kok selesai. Bisa kalian buka halaman 34. Di situ ayo berlatih 1.15. Misalkan nomor 1 itu kalian diminta untuk taksirlah hasil operasi hitung berikut ke puluhan. Misalkan puluhan. Taksirlah operasi hitung ke puluhan. Oke, yang mau Miss bahas nomor berapa ya? Misalkan Miss mau bahas, Miss masih kasih soalnya itu penjumlahan dan pengurangan. Oke, Miss akan bahas yang bagian I sama J ya, yang atas. I, oke. Yang I kita punya soal 256 dikurang 32. Oke, kalau ingin menaksir suatu operasi, jadi untuk ini kan kita mintanya ke puluhan. Kita taksir dulu atau kita bulatkan dulu, baru kita jumlahkan. Ya, jadi ini kita bulatkan dulu nih. Nah, di sini kan yang mau kita hitung adalah kita hitung itu puluhan. Puluhan kan yang ini. Ya, berarti 2-nya bisa kita masukin. 5 yang kita lihat, ya. Berarti ini kan puluhan ini 5. Berarti yang mau kita lihat ini si 6. Ya, si 6. 6 itu di atasnya 5 atau di bawahnya 5? 6 itu di atasnya 5. Kalau di atasnya 5, berarti si 5-nya kita naikkan ke atas. Kita naikkan ke atas berarti jadi 6. 2, 6, 10. Ya, oke. Nah, 32 kan ini udah bilangan puluhan. Ya, berarti langsung kita lihat aja si 2-nya. 2 itu di bawah 5 atau di atas 5? Ya, di bawahnya 5. Kalau misalkan di bawahnya 5, berarti si 3-nya tetap. Berarti jadi
Oke, nah berarti 260 dikurang 30 berapa? 230. Seperti ini ya. Misalkan nomor yang J itu kita punya soalnya 1255 ditambah 657. Bagaimana ini cara menghitungnya? Kita bisa lihat di sini. Kan kalau puluhan itu yang ini. Nah, 55. Ya, berarti ini puluhan, ini satuannya. Berarti kita lihat si 5 yang belakangnya. 5 itu kan kalau kita bulatkan ke atas, berarti 5-nya juga kita naikkan ke atas. Kita naikkan jadi berapa? 6. Berarti 1, 2, 5, 12-nya kita turunin aja lagi. Ya. Jadi yang kita fokuskan adalah yang si kotak. Nah sekarang puluhan kan si ini 57. Oke, nah 57 berarti yang kita lihat si 7-nya. 7-nya itu di atas 5 atau di bawah 5? 7 itu di atas 5. Kalau di atas 5 berarti 5-nya juga kita naikkan ke atas. Jadi berapa? 6. 690. 6-nya kita turunin, 5-nya kita naikkan jadi 6. 7-nya kita buat jadi 0. Ya, berarti tinggal kita jumlahkan 1260 ditambah 660. Bisa kalian jumlahkan di sini. Oke. 0, 6 tambah 6 12. 1 tambah 2 3, 3 tambah 6 sama dengan 9 sampai kita turunin. Berarti jawabannya 1902. Oke, seperti itu untuk jawabannya. Ya, nanti kalau misalkan kalian belum bisa, kalian bisa buka-buka lagi ya bukunya, nanti Miss kasih contoh soal juga. Oke, Miss tidak kasihkan tugas, nanti kalian sambil nulis. Nanti selanjutnya Miss akan kirimkan kisi-kisi contoh soalnya. PTS itu soalnya seperti apa, jadi kalian bisa latihan dulu ya, bisa jadikan referensi kalian untuk soal PTS nanti. Oke, itu saja. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanya ke Miss ya. Materi yang sudah Miss sampaikan dari awal sampai terakhir itu insya Allah akan keluar, jadi kalian bisa pelajari. Ya itu aja sih, nanti bisa kalian pelajari aja ya, pokoknya kalian latihan terus. Makanya Miss kasih soal terus, karena dengan kalian latihan itu kalian bisa jauh lebih bisa ya. Semangat ya untuk kelas 4. Oke, itu aja pembelajaran dari Miss. Miss mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah atau kata-kata yang kurang pas. Pokoknya semangat untuk PTS ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.